Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semuanya ya. Sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Murtiati hadir. Yang kedua, Hartini hadir. Yang ketiga, Rini hadir. Terus yang kelima, Naufal Hidayatullah hadir. Selanjutnya, Tri Julia Stuti hadir. Baiklah, sebelumnya buka buku paket yang tematik tentang menyayangi tumbuhan dan hewan yang tema 2. Selanjutnya buka buku paket tentang menyayangi tumbuhan dan hewan tema 2. Sudah semua? Kemudian buka subtema 1 yang halaman 1 tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Sebelumnya ini mau tanya dulu, tumbuhan itu yang menciptakan siapa? Iya betul, Tuhan Yang Maha Esa. Terus dalam tumbuhan itu memiliki banyak manfaat. Manfaatnya itu apa aja? Benar, sebagai bahan baku industri, sebagai perabotan rumah tangga. Benar, adanya sebagai kesehatan, sumber makanan juga bisa, sebagai bahan pakaian juga bisa. Coba bayangkan, ketika di dunia ini tidak ada tumbuhan, bagaimana? Iya, benar sekali. Di bumi ini akan panas sekali, benar. Kemudian buka halaman 2 tentang ayo membaca. Sudah semua? Sebelum Ibu meminta anak-anak untuk membaca, Ibu akan menjelaskan bagaimana membaca itu dengan baik dan benar. Ada yang bisa menjawab? Benar, suaranya harus lantang, intonasinya juga harus tepat. Kemudian ekspresi wajahnya itu juga harus menggambarkan kalau dia bercerita itu bagaimana. Terus tanda bacanya juga diperhatikan. Antara titik, koma itu harus diperhatikan juga. Kemudian anak-anak membaca bersama-sama tentang pohon apel yang tulus. Dalam hitungan 1 sampai 3 nanti baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Di halaman selanjutnya itu ada pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5. Ibu beri kesempatan untuk anak-anak mengerjakannya dalam waktu 10 menit dari sekarang. Waktu sudah habis. Kita cocokkan bersama-sama nomor 1 sampai 5. Ada yang mau menjawab? Iya? Iya, Julie. Nomor 1, siapa teman pohon apel? Benar, seorang anak laki-laki. Kemudian nomor 2, apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Iya, Novel? Pohon apel merasa senang. Betul sekali. Nomor 3, apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Iya, pohon apel memberikan cabang-cabang pohonnya untuk dijadikan bahan pembuat rumah, ataupun pohon apel menyediakan akar-akarnya yang tersisa sebagai beristirahat. Kemudian yang nomor 4, mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Benar sekali, pohon apel merasa kesepian dan sedih karena tidak bertemu dan bermain bersama temannya. Kemudian yang nomor 5, di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Iya, betul sekali, karena pohon apel menangis karena bahagia bisa bersama-sama dengan temannya. Betul sekali. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang sifat pertukaran pada penjumlahan. Sifat pertukaran atau penjumlahan itu namanya sifat komutatif. Sifatnya komutatif itu merupakan sifat di mana terdapat 2 bilangan atau lebih apabila dioperasikan
hasilnya tetap sama meskipun dibalik-balik. Sifat komutatif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian saja. Seperti contohnya, di sini ibu memiliki daun kering dengan jumlah 35, ditambah lagi 15, hasilnya sama dengan 50. Kemudian di sebelah sini ibu memiliki daun kering dengan jumlah 15, kemudian ditambah dengan 35, hasilnya 50. Kenapa hasilnya keduanya ini sama? Karena hasil keduanya ini merupakan sifat komutatif atau pertukaran penjumlahan pada penjumlahan. Kemudian sebelumnya ibu mau tanya dulu, apakah anak-anak sudah pernah jalan-jalan di pegunungan? Di pegunungan itu anak-anak lihatnya apa aja? Di kanan kirinya ada apa aja? Benar, iya dong, pasti ada jalan, kemudian ada rumah-rumah, ada pohon-pohon, termasuknya pohon cemara. Pohon cemara itu, di dalam pohon cemara itu adakah yang dapat dimanfaatkan? Daun juga bisa. Daunnya bisa dijadikan sebagai teh yang mengandung vitamin C. Terus kemudian kayunya juga bisa digunakan sebagai perabotan rumah tangga. Kemudian pohon cemaranya itu dapat diolah dijadikan sebagai minyak yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit sinus dan juga batuk. Kemudian di halaman selanjutnya itu ada lagu tentang cemara. Apakah ada anak-anak yang sudah tahu lagu cemara itu bagaimana? Oh, ada yang sebagian sudah, ada yang sebagian belum. Di sini ibu akan mencontohkan terlebih dahulu lagu cemara. Nanti setelah ibu mencontohkan lagu cemara, nanti anak-anak mengikuti seperti yang ibu nyanyikan ya. Dari ibu dulu. 1, 2, 3. Cemara pohon ranting, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku sebuah lagu merdu. Sekali lagi. Cemara pohon ranting, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku sebuah lagu merdu. Apakah ada anak-anak sudah bisa? Sepertinya sudah bisa semua ya. Nanti setelah ini ibu akan buat per kelompok untuk berdiskusi tentang lagunya ini. Di dalam lagunya ini ada apa aja. Setelah itu nanti per kelompok maju satu persatu untuk menyanyikan lagu cemara. Ibu akan beri waktu 5 menit untuk berdiskusi dengan per kelompoknya. Waktu habis. Kelompok yang pertama, kelompoknya Noval, segera menyanyikan lagu cemara tadi. Baik, bagus sekali. Karena waktunya ini sudah habis, ibu akan menutup pelajaran hari ini. Sebelumnya kita buat kesimpulan dulu dari yang pertama tadi hingga terakhir tadi. Tadi yang kita pelajari apa aja? Benar sekali. Tentang apa? Tentang pertukaran penjumlahan. Benar, tadi
tadi tentang bernyanyi tentang cemara, kemudian tadi tentang berdongeng, membaca dongeng tentang pohon apel yang tulus. Terus bagaimana perasaan anak-anak ketika membaca atau mengerjakan soal-soal tentang penjemputan tadi? Ada yang sulit, ada yang kesulitan, ada yang mudah sekali. Terus apa yang paling disukai dari anak-anak? Ada yang suka bernyanyi, ada yang suka penjemputan tadi. Kemudian ada yang suka apa? Iya, ada yang suka tentang mendongeng tadi. Selanjutnya Ibu akan memberi tugas kepada anak-anak. Tugasnya menyampaikan perasaannya pada hari ini, pembelajaran pada hari ini di buku tugas. Nanti setelah itu besok di pertemuan selanjutnya kita bahas tentang tugasnya hari ini. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.